Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, aku Devi Cahyaningsi, mahasiswi Politeknik Piksi Ganesha Indonesia, kelas Akuntansi Perkantoran Reguler tahun 2021 dengan NPM 213120004. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan interpersonal dalam pelayanan pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Prima yang diempuh oleh dosen Ibu Titi Haryanti, SE, MSI. Apa sih yang kamu ketahui tentang hubungan interpersonal itu? Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Baron dan Bain menjelaskan bahwa interpersonal attraction adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain. Berikut arti dan peran hubungan interpersonal dalam pelayanan. Secara ringkas, hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antar manusia atau hubungan dengan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita dengan cara-cara yang baik atau dapat dikatakan hubungan baik dengan para pelanggan internal maupun eksternal. Kemampuan dalam berkomunikasi yang baik diperlukan pula dalam melakukan hubungan interpersonal dalam pelayanan. Faktor-faktor yang berperan dalam hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu persepsi terhadap orang lain. Ada hal-hal pada diri sendiri, contohnya sifat kepribadian, pengalaman masa lalu, keadaan emosi sesaat, peran yang dipegang. Ada juga hal-hal pada orang lain, contohnya ciri-ciri fisik, genitalia atau jenis kelamin, asal bahasa dan suku, dan usia. Adapun situasi saat hubungan interpersonal yaitu negosiasi bisnis dengan mitra yang sedang berduka. Yang kedua yaitu ada kemampuan penampilan pada diri sendiri. Pertama, berpenampilan bersih dan rapi. 2. Bertutur kata yang baik dan menyenangkan. 3. Berbicara tentang kesamaan dirinya dengan orang lain yang sedang dihadapinya. 4. Membuat orang merasa penting. 5. Mengingat nama orang. 6. Tidak merasa rendah hati. 7. Siap mental untuk menerima kritikan. Berikut prinsip dalam hubungan interpersonal. Intensitas pemberian masukan oleh suatu pihak biasanya akan menyebabkan pihak lain menjadi berhutang budi. Contohnya, si A sering mengunjungi rumah orang di desa dan menyantuninya. Hal ini akan menyebabkan orang desa merasa diperhatikan. Perhatian yang diperoleh ini ibarat utang yang harus dibayarkan, sehingga manakala si A membuka usaha perlengkapan pertanian di desa itu, sebagai balas budi, orang desa lebih memilih membeli perlengkapan pertanian dari perusahaan milik si A daripada membeli di toko lainnya walaupun usaha yang sama. Ketidakharmonisan hubungan interpersonal. Ketidakmampuan seseorang dalam berkomunikasi lisan menjadi hambatan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menunjang hubungan interpersonal yang baik adalah dengan melaksanakan komunikasi transaksional, yaitu komunikasi secara timbal balik yang mengikuti prinsip keadilan dalam berkomunikasi. Masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi atau interaksi sosial mempunyai peluang yang sama dan berkesempatan untuk memberi maupun menerima secara seimbang. Ketidakserasian hubungan interpersonal. Konflik ketidakserasian yang terjadi akan sangat menghambat tumbuhnya hubungan interpersonal, sehingga perlu adanya penyelesaian atas konflik-konflik yang terjadi. Beberapa strategi dalam penyelesaian konflik-konflik tersebut yaitu ada strategi menang kalah, strategi kalah, dan strategi menang.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.